Assalamualaikum moms, ketemu lagi di channel Teteh Indri ya. Apa kabar nih saudara teteh semuanya hari ini? Mudah-mudahan puasanya dilancarkan, selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan di semua urusan moms ya. Nah, hari ini pagi tadi teteh sudah pergi ke pasar ya. Rencananya teteh itu hanya mau beli ayam file aja ya moms ya, karena teteh mau bikin beberapa menu untuk di frozen gitu ya, karena stok makanan teteh frozennya itu sudah menipis gitu. Jadi teteh langsung ke pasar, langsung ke langganan teteh tukang ayam ya. Teteh beli 1,5 kg file ayam bagian dada ya. Karena sudah langganan, teteh dikasih harga 40.000 per kilonya. Kalau di tempat lain mungkin sekitaran 45.000 ya moms ya. Jadi untuk 1,5 kg teteh hanya membayar 60.000 rupiah gitu. Lanjut, setelah sampai rumah teteh kemudian langsung bersihkan ya si file-file ayamnya ini. Kemudian teteh mau bagi 3 bagian ya, karena teteh mau bikin 3 menu. Yang pertama teteh mau bikin katsu ya moms ya. Nah, untuk katsu ini teteh pilih dagingnya itu yang masih benar-benar utuh dan masih bagus ya. Jadi setiap bagian file ini teteh bersihkan dulu, dibuang dulu pinggirannya, teteh sisihkan karena itu nanti mau teteh blender untuk menu yang lainnya gitu. Kalau untuk katsunya teteh usahakan pilih yang rata bagian dagingnya ya. Nah, seperti itu ya moms ya. Nah, ini dia setipis seperti ini yang teteh mau. Teteh sisihkan dulu untuk si katsunya. Kemudian teteh juga masih mau potong untuk katsunya lagi. Karena di sini untuk 1/2 kilo biasanya teteh itu bisa dapatkan 5 sampai 6 slice katsu ya. Oh ya, mohon maaf ya moms ya, kalau si ayamnya itu teteh langsung simpan di zinknya. Zinknya itu bersih ya moms ya, karena setiap teteh pakai itu selalu teteh bersihkan dengan sikat ya. Jadi mohon maaf kalau misalkan kok jorok banget atau apa, sebetulnya itu bersih ya moms ya. Dan mohon maaf juga mungkin untuk durasi video teteh kali ini agak panjang, karena teteh mau bikin 3 resep makanan frozen ya. Mudah-mudahan saat moms nonton video teteh ini sudah santai atau sedang beraktivitas, bisa sambil nonton video teteh ini ya. Mudah-mudahan video teteh ini kan bisa menginspirasi moms gitu ya, untuk dicoba menunya dibikin hari ini atau besok gitu ya. Nah, ini sudah selesai teteh bagi 3 ya moms ya. Ini tadi untuk bagian katsu. Kemudian yang tengah ini teteh potong kecil-kecil karena ini nanti untuk bikin nugget. Kemudian yang terakhir sama mau teteh bikin bakso ya. Lanjut, ini untuk pertama teteh mau bikin resep katsu dulu ya moms ya. Si bagian daging yang sudah teteh slice seperti ini, teteh mau tusuk-tusuk menggunakan garpu. Kalau misalkan moms punya alat untuk memipihkan daging boleh digunakan ya, karena teteh lagi nggak punya gitu. Jadi ya sudah pakai yang ada saja gitu ya, pakai garpu juga nggak masalah ya moms ya. Semua bagian depan belakang teteh tusuk menggunakan garpu seperti ini. Tujuannya supaya nanti bumbu marinasinya itu meresap ke semua bagian dalamnya. Nah, ini lanjut teteh bikin untuk bumbu marinasinya ya moms ya. Di sini teteh siapkan 1 sendok teh baceman bawang putih, kemudian 1 sendok teh garam, 1/2 sendok teh lada bubuk, kemudian 1/2 sendok teh sasa ya. Jangan lupa kalau misalkan moms nggak suka di skip aja untuk sasanya ya. Kemudian ini langsung teteh aduk-aduk aja sampai merata semua bumbunya ya. Jadi nanti tidak ada yang bagian asin atau gurihnya itu berlebihan. Nah, setelah seperti ini teteh ambil si bagian ayamnya, kemudian teteh baluri atau olesi semua depan belakangnya itu menggunakan bumbu si marinasinya ini ya. Semuanya lakukan sampai selesai ya moms ya.
Setelah semuanya selesai dibumbuin, kemudian teteh simpan dulu dalam box seperti ini. Kemudian teteh tutup dulu ya, karena teteh mau simpan dulu di dalam lemari es kurang lebih 30 sampai 1 jam ya moms ya, biar bumbunya itu benar-benar meresap gitu. Nah, sambil teteh menyiapkan bahan-bahan yang mau dipergunakan untuk membuat katsu ya. Di sini teteh pergunakan 1 butir telur, teteh kocok lepas, kemudian teteh kasih sedikit air matang ya moms ya, air bening begitu ya. Untuk tepung rotinya juga sudah teteh siapkan ya moms ya. Nah, lanjut untuk baluran selanjutnya teteh pergunakan tepung bumbu serbaguna dari Sasa ya moms. Sasa ini sudah ada rasa ya, jadi teteh di sini tidak perlu menambahkan lagi bumbu apa-apa ya, karena katsunya sendiri pun kan ayamnya sudah teteh marinasi pakai bumbu ya. Nah, step berikutnya si ayam file teteh masukkan dulu ke dalam telur, kemudian masukkan ke dalam tepung bumbu serbaguna, kemudian masukkan lagi ke dalam telur lagi. Ini teteh pakai 2 kali ya moms ya, tapi kalau misalkan mau pakai 1 kali pun nggak masalah ya. Dari telur ini teteh kembalikan lagi ke tepung, kemudian nanti teteh kembalikan lagi ke telur. Dari telur baru dimasukkan ke dalam tepung roti ya. Itu adalah step terakhir di tepung roti ya moms ya. Sebetulnya ini teteh pengen agak tebal aja bagian tepungnya, sekalipun nggak apa-apa ya moms ya. Nah, ini lanjut ya, teteh baluri semuanya seperti ini. Mohon maaf kalau belepotan, tadi teteh menggunakan capitan, sekarang pakai tangan karena memang agak ribet gitu ya moms ya. Karena ini untuk konsumsi sendiri, jadi teteh tidak mempergunakan sarung tangan, tapi teteh pastikan tangannya bersih ya. Nah, ini sudah selesai ya moms ya, 5 atau 6 bagian sudah cantik seperti ini ya. Kemudian lanjut teteh mau simpan ke dalam box lagi. Nah, ini teteh bagi 2 untuk 2 kali masak ya moms ya. Jadi satu bagiannya itu ada 3 slice, dan ini potongannya lumayan besar karena tadi kan dikasih tepungnya juga agak tebal. Nah, lanjut teteh mau bikin resep yang kedua. Di sini teteh mau bikin bakso ayam ya. Bahannya itu ada 500 gram ayam yang sudah teteh potong-potong halus tadi ya moms ya. Kemudian 100 gram tepung tapioka, 1 butir putih telur, kemudian 6 siung bawang merah yang sudah teteh goreng terlebih dahulu, 4 siung bawang putih yang sama teteh goreng terlebih dahulu ya moms ya. Dan ini ada 5 siung bawang putih utuh, kemudian ada baking powder, dan untuk bumbunya di sini seperti biasa ada garam, gula, Royco, dan juga lada ya, masing-masing 1 sendok teh. Kemudian kita langsung giling aja ayam yang tadi sudah teteh cincang ya. Di sini teteh gilingnya itu hanya menggunakan blender ya moms ya. Kalau misalkan moms punya chopper lebih bagus lagi karena cepet banget proses penghalusannya. Nah, di sini teteh kasih sekitar 50 ml air es ya moms. Nah, ini dia hasilnya sudah halus seperti ini. Kemudian teteh mau blender lagi yang kedua kali dengan ditambahkan bumbu-bumbu yang tadi sudah digoreng ya, bawang merah, bawang putih, kemudian bawang putih mentah juga teteh masukkan. Dan si bumbu-bumbu halusnya. Jangan lupa juga baking powdernya dimasukkan juga ya moms ya, 1 sendok teh aja.
Baking powder ini untuk lebih mengenyalkan ya moms ya, dan bikin mengembang juga. Kemudian putih telurnya teteh masukkan juga. Sisa es batu, ini keseluruhan pakai es batunya itu sekitar 100 ml ya moms. Jadi tadi 2 kali, yang pertama teteh kasih 50 ml, kemudian yang kedua 50 ml lagi. Nah setelah tercampur, kemudian teteh masukkan tepung tapiokanya ya. Di sini sebelum di blender, teteh usahakan mau ditekan-tekan dulu biar dia masuk ke bagian dalam ya. Biar proses penghalusannya itu gampang dan si tepungnya itu enggak nyiprat-nyiprat ke atas gitu ya. Nah ini sudah selesai ya moms ya proses penghalusannya. Seperti ini teksturnya, memang sedikit lembek ya, tapi nanti kalau sudah direbus si baksonya itu kenyal bagus ya moms ya. Nah tadi sambil teteh menggiling bakso, teteh sudah merebus air ya. Setelah mendidih, teteh kasih sedikit saja minyak sayur biar nanti dia tidak lengket bagian bawahnya ya moms ya. Nah ini cepet ya prosesnya karena teteh percepat videonya biar nggak terlalu panjang gitu durasinya. Mohon maaf ya moms ya bila bentukannya itu nggak cantik, nggak bulat gitu ya. Nah setelah si baksonya itu mengapung, teteh langsung pindahkan ke dalam air dingin ya atau air normal biasa aja. Tujuannya supaya baksonya itu tetap kenyal ya moms ya. Nah lanjut ini teteh bulat-bulat tekan lagi ya. Untuk moms mungkin bisa ya untuk bikin bakso gampang banget gitu ya, hanya menggunakan sendok aja, tapi usahakan sendoknya itu kalau pas kita mau ngambil dari tangan itu cemplungkan dulu ke dalam air rebusan ya moms ya, jadi nanti tidak nempel di sendoknya. Nah ini sudah matang lagi, teteh masukkan lagi ke dalam air bening juga, air dingin maksudnya. Nah ini kemudian yang terakhir ya, ini alhamdulillah jadi banyak ya moms ya. Ini dari setengah kilogram ayam file, alhamdulillah jadi lumayan banyak ya moms ya. Ini kurang lebih ada 100 piece atau 100 butir. Lanjut kemudian ini untuk resep yang ketiga. Di sini teteh mau bikin nugget ayam ya. Ini sama bahannya 500 gram ayam yang teteh blender juga. Kemudian dicampur dengan 1 buah wortel yang di parut halus ya. Teteh menggunakan parutan untuk keju ya moms ya. Kemudian 1 batang daun bawang teteh cincang halus juga, kemudian dimasukkan juga, dan 3 butir telur utuh semua dimasukkan ya. Kemudian diaduk-aduk supaya benar-benar rata ya, semuanya itu tercampur. Kemudian baru kita masukkan bumbunya ya. Ada 1 sendok teh garam, 1 bungkus Royco rasa sapi ya. Di sini meskipun teteh bikin nugget ayam, tapi tetap pakai Royco-nya rasa sapi. Karena menurut teteh rasanya beda ya moms ya. Dia lebih nggak terlalu mahteh gitu ya kalau sapi itu. Nah terus teteh masukkan juga tadi 2 sendok teh gula pasir, kemudian 1 sendok teh, setengah sendok teh lada dan juga sasa ya. Nah ini diaduk-aduk, kemudian teteh masukkan. Kemudian masukkan juga 50 gram tepung terigu dan 50 gram tepung kanji ya moms ya. Jadi di sini teteh hanya menggunakan sedikit saja tepungnya biar lebih terasa ke ayamnya ya. Setelah tercampur, baru teteh mau kukus ya moms ya. Nah di sini teteh pakai kukusannya seperti ini ya. Kalau misalkan moms punya loyang, boleh pergunakan loyang. Tapi bawahnya dikasih dulu dengan minyak sayur atau blue band ya, sedikit saja gitu ya. Nah teteh sudah masukkan semua ke dalam loyang bulat seperti ini. Kemudian mau dikukus kurang lebih 25 menit sampai 30 menit ya moms ya.
Kemudian teteh tutup biar cepat matang ya. Dan ini setelah 30 menit teteh angkat, kemudian teteh dinginkan dulu. Jangan dipotong-potong, kondisinya masih panas ya moms ya, karena nanti dia akan lengket. Jadi tunggu sampai dia hangat ya. Nah ini kemudian teteh potong-potong, dan mohon maaf ini potongannya itu nggak sama rata ya moms ya, karena memang ya loyang yang teteh pakai kan modelnya bulat gitu ya, jadinya nggak rata. Kalau misalkan pakai loyangnya yang kotak begitu, nanti hasilnya itu bagus ya moms ya, jadi rata besarnya. Nah ini lanjut teteh langsung lumuri sama campuran terigu dengan air, kemudian baru kita pindahkan ke dalam tepung roti. Nah lakukan ini semua sampai selesai ya moms ya. Ini hasilnya nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil ya moms ya, kalau menurut teteh sedang gitu. Nah ini dia ya moms ya, hasilnya dari 1,5 kilogram ayam file jadi 3 macam menu frozen seperti ini ya. Nah ini lanjut teteh mau goreng katsunya untuk nanti buka puasa ya. Tips dari teteh, kalau misalkan goreng katsu itu usahakan dia terendam dengan minyak ya moms ya. Dan apinya itu tidak terlalu besar, jadi kecil cenderung sedang aja. Jadi biar nanti dalamnya itu matang, luarnya juga matang. Semuanya matang ya moms ya gitu. Nah ini sudah selesai, teteh angkat dan lihat ya moms ya, ini besar banget. Dan ini tebal banget ya, meskipun tepungnya tebal tapi dagingnya pun tebal ya moms ya. Kemudian lanjut ini teteh juga mau goreng beberapa buah nugget. Untuk nugget juga sama ya, jadi pergunakan apinya itu yang kecil, cenderung sedang aja ya, jangan terlalu besar. Nah ini sudah matang, warnanya juga cantik ya moms ya. Nah ini dia untuk buka puasa nanti sore teteh ya. Ini ada nugget dan juga ada katsu. Ini dia ya moms ya, resep dari teteh hari ini. Semoga menginspirasi. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.